Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tagil. Saya dari kelas 12 agama. Saya akan mempresentasikan peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan dilanjutkan oleh Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah, namun karena ingin menguasai secara berlebih-lebihan, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap. Perjuangannya antara lain: pertama, masa penjajahan; kedua, masa kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para penjuang di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Belanda menerapkan politik divide impera, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar dalam kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Pertama, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Pangeran Ponegoro. Pangeran Ponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785. Semasa kecilnya, Pangeran Ponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya, Kajeng Ratu Agen, di Tegal Rejo. Terkenal sebagai orang yang selalu berusaha memperdalam soal agama. Untuk memperkuat agama dan keimanannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendiri tahun 1825 sampai 1826 kemenangan ada di pihak Ponegoro. Hal ini disebabkan: pertama, semangatnya perang. Pasukan Ponegoro masih tinggi. Kedua, siasat gerilya yang dilakukan Ponegoro belum tertandingi. Dan ketiga, sebagai pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Padri. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Ponegoro. Melihat semakin kuatnya Ponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Ponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebab Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan di Ponegoro itu. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai tahun 1829 tersebut, kira-kira 200.000 pasukan di Ponegoro telah gugur, terdesak, dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi. Maka Diponegoro bersedia untuk
melakukan perundingan dengan berbagai alasan tersebut. Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut Diponegoro, kemudian dibawa ke Manado pada tahun 1838, dipindahkan ke Makassar, dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat siara bangsa Indonesia. Kita akan melanjutkan ke Teuku Umar. Teuku Umar adalah salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teuku Umar. Teuku Umar yang dilahirkan di Meulabo, Aceh pada tahun 1858. Dia adalah anak seorang elebalan bernama Teuku Ahmad. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi di Quede Lok Bubon, Teuku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulabo. Namun rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Heus memerintahkan Letnan Verbrugge untuk memimpin pasukan berpatroli ke arah barat dengan menyelusuri pantai serta melakukan penjajah di Suek Ujon Kalak. Teuku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Meulabo pada malam hari tanggal 11 Februari 1899 Masehi. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suek Ujon Kalak melepaskan tembakan. Pasukan Teuku Umar terkepung. Peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besarnya, dan gugurnya sebagai syuhada. Dan kedua, perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Pertama, Naji Umar Said Tiokroninoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 16 Agustus 1882, dan meninggalnya di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember pada bulan Mei 1912. Tejo Roaminoto bergabung dengan organisasi Serikat Islam sebagai pemimpin Serikat Islam yang disingkat sebagai SI. Hos dikenal dengan kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Setelah lama terbentuk menjadi perpecahan SI menjadi 2 kubu karena masuknya infiltrasi komunis, memaksa Hos Cokroaminoto untuk bertindak lebih hati-hati. Ia bersama rekan-rekannya yang masih percaya bersatu dalam kubu SI punya berlawanan dengan Semauk yang berhasil membujuk tokoh-tokoh pemuda saat itu seperti Alimin dan yang lain-lainnya. Pada tahun 1929 SI diusung sebagai Partai Serikat Islam Indonesia sehingga menjadi peserta pemilu pertama pada 1955. Hos Cokroaminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan
penggerak nasional yang membasmi perdagangan agama. B. Perang umat Islam pasca kemerdekaan. 3. Profesor Dr. H. Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juli 1936. Meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelum B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrino, B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin dan fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Pada 1955 sampai 1965. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RHTH Aceh, Jerman Barat. Menerima gelar Diplom Ingenieur pada 1960 dan gelar Doktor Ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. B.J. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena penyakit yang dideritanya, yaitu gagal ginjal dan faktor usia. Sebelumnya, B.J. Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Pertama, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan terdiri dari beberapa fase, di antaranya fase penjajahan, fase kebangkitan nasional, dan fase mengisi kemerdekaan. Kedua, dalam fase penjajahan terdapat perlawanan-perlawanan yang berada di daerah-daerah, di antaranya perlawanan di Diponegoro, Teuku Umar, dan lain-lainnya. 3. Pada fase kebangkitan nasional, pada tokoh yang berperan dalam melawan penjajah dengan berdirinya organisasi. Keempat, pada fase pasca kemerdekaan, banyak pula tokoh-tokoh yang aktif dalam membangun di Indonesia. Itulah saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.